Indonesia terkenal akan rempah-rempahnya yang kaya manfaat, seperti cengkeh, kunyit, jahe. Tentu mereka sudah tidak asing lagi karena sering kita gunakan dalam masakan sehari-hari. Rempah juga sering dipakai sebagai bahan pengobatan dan kesehatan tradisional, contohnya jamu dan wedang uwuh. Sayangnya, akhir-akhir ini banyak petani lebih memilih menanam kopi atau teh karena permintaan atau penjualannya lebih konsisten dibandingkan rempah-rempah. Tambah lagi, riset juga mengatakan hampir setengah dari mereka yang meresepkan ribuan resep jamu umumnya berumur lebih dari 60 tahun. Dan hanya sepertiga yang memiliki murid. Nah, jika pengolah jamu semakin sedikit, bagaimana dengan resep jamu tersebut? Dan kalau resep itu hilang, bagaimana dengan budidaya terhadap tanaman-tanaman tersebut? Jika dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Bagaimana kita bisa merubah kondisi tersebut? Untuk menjawabnya, mungkin kita bisa belajar dari salah satu hikayat minuman tradisional kita, yaitu wedang uwuh. Alkisah, dulu Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan pengawalnya sedang mencari tempat untuk dijadikan pemakaman keluarga Raja Mataram. Nah, ditetapkanlah suatu bukit, yaitu Bukit Merak di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Pada suatu malam yang dingin di atas bukit tersebut, Sultan meminta pengawalnya untuk dibuatkan wedang secang. Diletakkanlah cangkirnya di dekat Sultan. Namun, angin menerbangkan beberapa daun dan ranting pohon ke dalam cangkir tersebut. Campuran dedaunan ini justru membuat Sultan merasakan kenikmatan ketika meminumnya. Racikan alam dari berbagai campuran dedaunan itulah yang dinamai dengan wedang uwuh. Minuman yang ditemukan di area pemakaman raja ini akhirnya menjadi favorit sang sultan. Seiring dengan berjalannya waktu, wedang uwuh pun masuk ke dalam toko-toko, restoran, dan ke dalam rumah-rumah keluarga Indonesia. Lantas, apa kaitannya hikayat ini dengan Theory of Change atau TOC? Teori perubahan atau Theory of Change adalah gagasan dan teori yang dimiliki individu dan organisasi tentang bagaimana perubahan terjadi. Gagasan ini bisa berupa cara berpikir, proses, ataupun sebuah produk. Namun, jika dipakai sebagai pendekatan, TOC itu kerangka panduan bagi semua tahapan ketika organisasi bersengaja melakukan intervensi sosial. Jika hikayat wedang uwuh tadi kita analogikan sebagai TOC, anggaplah perubahan jangka panjang atau dampak yang ingin kita lihat adalah memastikan kelestarian rempah-rempah dan resep tradisional lokal dengan membuatnya menjadi minuman sehari-hari. Dampak ini akan menjawab masalah kita yang kita sudah jabarkan di awal. Pengawal di awal cerita adalah orang-orang dalam organisasi Anda, dan sang sultan adalah tokoh berpengaruh yang Anda ingin ajak kolaborasi untuk mempopulerkan minuman tradisional. Di sini, tujuan awal atau short term outcome adalah membuat minuman tradisional ini disukai oleh sultan dan menjadikannya populer di keraton. Kegiatannya adalah membuat minuman tersebut untuk menghangatkan sang sultan di bukit. Wedang secang adalah outputnya, resep adalah bagian dari strategi mengenalkan produk wedang ke sultan, dan bahan baku awal seperti kayu secang, jahe, dan kayu manis adalah inputnya. Dalam tahapan paling awal ini, output masih bisa kita kendalikan hampir 100% atau sepenuhnya. Namun, belum tentu outcome atau hasil akhirnya 100% berkat intervensi kita. Kemungkinan besar ada aktor-aktor lain yang juga melakukan intervensi. Dalam analogi ini, ada pohon-pohon lain di sekitar tempat wedang disajikan, dan ada juga angin yang membantu meniupkan dedaunan kering ke dalam cangkir sultan. Proses perubahan memang kadang tidak bisa diprediksi, karena sejatinya ia memang kompleks dan tidak seperti jalan yang lurus, melainkan jalan yang berliku-liku. Dari situ, kita masih harus bertanya lagi atau mengecek asumsi kita. Kenapa harus sang sultan yang meminumnya?
Asumsi pertama, mungkin jika sultan menyukainya, keluarga dan tamu keraton atau lebih banyak orang yang berpengaruh akan menikmati wedang tersebut juga. Asumsi kedua, jika diminati oleh banyak orang penting, maka mereka ingin resepnya dilestarikan. Asumsi ketiga, jika selalu ada permintaan dari keraton, maka rempah-rempah juga akan terus dibudidaya oleh petani dan juru masak akan melestarikan atau mewariskan resepnya. Nah, melanjutkan cerita tadi, wedang uwuh akhirnya dikenalkan secara luas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Minuman ini pun makin melejit dengan berkembangnya pariwisata di Jogja di tahun 1970 dan 1980-an. Masyarakat sekitar Imogiri mulai mengembangkan industri rumah tangga dengan memproduksi wedang uwuh kemasan, lalu memasarkan kepada para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Akhirnya, ia menjadi identitas atau ikon Yogyakarta. Dari yang tadinya hanya dinikmati oleh orang-orang di keraton, sekarang bisa dinikmati oleh orang yang lebih luas. Ini yang kita analogikan sebagai transisi dari short term outcome ke medium term outcome atau dampak jangka menengah. Ada beberapa hal yang bisa dicatat dari proses ini. Pertama, bahwa ada banyak cara atau pathways untuk menuju perubahan yang sama. Misalnya, ada jalur pariwisata, jalur ekonomi, dan jalur influencer atau orang berpengaruh. Kedua, pada tiap pathways, ada aktor-aktor lain yang turut berkolaborasi, baik secara langsung maupun tidak, untuk melakukan intervensi menuju perubahan tersebut. Ketiga, akan selalu ada inovasi. Dalam konteks ini, tadi kita melihat ada wedang uwuh kemasan. Dan keempat, semakin besar perubahan, maka semakin kecil sebenarnya pengaruh kita terhadap perubahan akhir yang akan terjadi. Nah, untuk menuju long-term outcome atau dampak jangka panjang, tentu akan memerlukan lebih banyak inovasi, pathways, dan aktor untuk melakukan intervensi dalam skala yang jauh lebih besar. Seperti apa contohnya? Beberapa tahun terakhir, untuk melestarikan wedang uwuh dengan menjadikannya minuman tradisional sehari-hari, ada yang melanjutkan jalur ekonomi. Ada juga yang melanjutkan jalur-jalur baru seperti jalur budaya dan perhutanan sosial. Wirausaha, contohnya, sudah banyak yang berinovasi dengan menjual wedang uwuh secara daring dan luring dengan berbagai model kemasan, bahkan hingga mancanegara. Tahun 2017 pula, wedang uwuh ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan terakhir, dengan konteks COVID-19, jalur perhutanan sosial juga didorong oleh KLHK. KLHK misalnya memberi produk hasil kelompok usaha perhutanan sosial binaannya, termasuk wedang uwuh, dan dibagikan secara gratis pada tenaga medis karena diyakini dapat meningkatkan imunitas tubuh. Tentu, di balik semua strategi itu ada asumsi-asumsinya. Baik itu tentang konteks atau aktornya, tentang kondisi yang akan mempengaruhi kualitas intervensinya, atau hal lain yang berkaitan dengan jalan perubahan utama. Dari sini, apa yang kita bisa simpulkan saat merancang sebuah TOC? Pertama, kegiatan berbeda dengan output dan berbeda dengan outcome atau dampak. Terkadang kita terlalu fokus dengan kegiatan tapi lupa mempertanyakan apa sebenarnya dampak yang kita inginkan. Jika itu terjadi, maka saat merancang kegiatan, selalu tanyakan mengapa organisasi saya melakukan ini dan apa asumsi-asumsi di baliknya. Karena asumsi-asumsi internal sangat penting untuk dijadikan landasan kepada kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan kita. Sebaliknya, jika kita berangkat dari masalah atau dampak jangka panjang yang kita ingin lihat, tanyakan bagaimana caranya bisa mencapai hal tersebut. Kedua, perancang TOC harus sadar betul bahwa perubahan jangka panjang tidak terjadi secara linear, tidak melibatkan satu aktor, dan tidak bisa dengan satu cara atau pathway saja. Oleh karena itu, mindset kolaborasi harus tertanam dari awal proses perancangan TOC. Karena hanya dengan pelibatan banyak pihaklah perubahan besar akan bisa tercapai. Kita pun harus rela dengan fakta bahwa tidak mungkin 100% outcome yang terjadi adalah akibat dari intervensi kita. Dengan menelusuri TOC tadi, kita bisa memahami dengan lebih sistemik, sehingga kedepannya kita bisa merancang TOC sendiri dengan tangkas, strategik, dan kolaboratif. Ketiga,
Dalam sebuah TOC, setidaknya ada beberapa elemen yang harus kita jawab. Coba rangkum ini dalam satu halaman. Sebagai catatan terakhir, jangan lupa evaluasi TOC secara berkala dengan menanyakan beberapa hal berikut. Mudah bukan? Terima kasih dan selamat merancang!